Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Linux Ubuntu, khususnya mengenai instalasi dan gambaran sistem Ubuntu. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang Ubuntu sebagai sistem operasi berbasis Linux. Presentasi ini disusun dan dipresentasikan oleh kelompok 4 yang dengan anggota sebagai berikut, yaitu Muhammad Rapli, Rindu Hanif Anindito, Arifin, Kusairi Muhammad Fatin, Gerat Unggul Saputra. Kami bekerja sama dalam menyusun materi, memahami konsep, dan mengharungkan pembahasan Ubuntu agar mudah dipahami. Dan selanjutnya adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh Gerat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang dikembangkan oleh Canonical Ltd dan pertama kali dirilis pada tahun 2004. Ubuntu berbasis Debian yang dikenal sebagai distro Linux yang stabil, udah aman tujuan. Tujuan utama Ubuntu adalah membuat Linux menjadi lebih mudah digunakan baik pemula maupun profesional, sehingga cocok digunakan untuk desktop, server, maupun kebutuhan pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama, bagaimana struktur file sistem Ubuntu dan fungsinya. Yang kedua, bagaimana struktur file sistem tersebut mendukung administrasi sistem. Yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi keamanan server Ubuntu. Yang keempat, serta tantangan dalam manajemen user, permissionan dan service. Selanjutnya yaitu landasan teori. Ubuntu merupakan sistem operasi berbasis Linux yang mengikuti standar HFS, File System Hierarchy Standard. Dengan standar ini, file konfigurasi, program, dan data sistem disusun secara konsisten. Pemahaman terhadap struktur direktori ini sangat penting, terutama bagi administrator sistem, agar dapat melakukan pengaturan, perawatan, dan troubleshooting tanpa kesalahan. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah instalasi Linux. Pada slide ini, langkah-langkah instalasi Linux Ubuntu kami jelaskan melalui video yang telah kami buat. Video ini menampilkan proses instalasi mulai dari booting installer, pemilihan bahasa, pengaturan partisi, hingga instalasi selesai dan sistem siap digunakan. Melalui video ini, diharapkan penonton dapat memahami alur instalasi Ubuntu secara langsung dan lebih jelas dibandingkan penjelasan teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Hanif Anindito dengan NIM 1724034. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux di VirtualBox. Di sini kita menggunakan Linux Ubuntu ya teman-teman. Langsung saja kita step-stepnya. Nah, di sini kita akan mengasih nama dengan Ubuntu ya teman-teman. Lalu kita pilih filenya dulu terlebih dahulu. Filenya kita sudah siapkan di Ubuntunya. Langsung saja kita matikan ini agar kita bisa setting manual. Lanjut kita pilih memorinya, itu adalah 4 GB ya teman-teman. Terserah aja sih mau berapa GB. Kalau dari kitanya 4 GB. Langsung next. Kita pilih spesifikasinya, data size-nya kita pilih 40 ya, 40 GB. 30 maksudnya teman-teman, 30. Kita oke. Langsung saja kita start ya teman-teman. Kita start untuk memulai masuk ke Ubuntunya teman-teman. Sabar sebentar, di sini kita akan menunggu loadingnya aja akan muncul di sini. Oke, sudah masuk teman-teman. Kita tunggu lagi saja di dalamnya. Oke, karena pilihannya metodenya pilihan ini, kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Kita klik enter.
Coba di sini agak menunggu lama ya teman-teman. Nah, Ubuntu-nya sudah masuk, sedang diproses oleh sistemnya ya. Oke. Nah, jika masuk seperti ini, nah dia akan muncul tampilan putih-putih itu untuk kita install ya teman-teman. Sabar, ini agak lama ya teman-teman untuk menginstalnya, pun butuh effort ya. Nah, sudah masuk teman-teman, sudah masuk ke Ubuntu-nya ya, Ubuntu Linux ya, Linux Ubuntu lebih tepatnya. Jika tampilan segini, kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Inggris saja. Jadi kita lalu next. Nah, di sini aplikasinya kita skip saja, langsung next saja. Nah, di sini adalah select keyboard inputnya, kita pilih English UK aja. Nah, di sini kita connectnya pada WiFi ya, jadi kita langsung connectnya lewat internet, langsung next. Nah, di sini kita next, di sini kita next juga, kita install Ubuntu-nya. Di sini kita next, terus kita pilih default. Nah, kita next lagi. Nah, kita pilih yang paling atas ya teman-teman, kita next lagi. Nah, di sini kita pilih installnya. Nah, kita pilih ini lagi, next lagi. Oh, kita pilih ini dulu, kita pilih yang bisa sih, next saja. Nah, di sini kita bikin akunnya ya, akun dari Linux ya teman-teman, terserah namanya kalian mau apa aja, kita ngisi namanya. Yuk, nama akunnya kita isi. Rafli ya, kita ngisi nama akunnya adalah Rafli, passwordnya adalah 12345, dan kita bikin ulang lagi, confirm password 12345. Habis itu kita next. Nah, kita pilihnya di Indonesia, lokasinya kita next lagi aja. Nah, di sini kita next. Nah, di sini mungkin agak lama ya teman-teman, jadi kita percepat saja. Mungkin ini bisa sampai 1 jam atau 30 menit, jadi kita percepat saja ya teman-teman.
Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik restart ya untuk merestart Linuxnya ya teman-teman. Oke, kita restart dulu Linuxnya. Nah, jika tampilan kayak gini berarti kita sudah masuk ya. Kita masuk ke akun yang tadi kita buat, yaitu Rapli dengan password 12345. Next. Di sini jangan lupa ya akunnya ya teman-teman, jangan sampai lupa akun password yang tadi kita buat. Kita next itu. Kita tunggu. Dan yap, kita sudah masuk ke Linux ya teman-teman, Linux Ubuntu-nya. Ya, ini berarti tampilan kayak gini berarti kita sudah masuk ke Linux-nya ya teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dari pembahasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Ubuntu memiliki struktur sistem yang dibuat konsisten. Hal ini memudahkan proses konfigurasi dan pemeliharaan sistem. Namun, tantangan utama dalam administrasi Ubuntu terletak pada pengaturan permisian dan servis yang membutuhkan pemahaman teknis agar sistem tetap stabil dan aman. Keberhasilan penggunaan Ubuntu sangat tergantung pada kedisiplinan dalam mengatur hak akses dan layanan sistem. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengirim file atau menyambungkan Linux Ubuntu ke Linux Ubuntu lainnya dengan menjelaskan secara recordan dan dubbing saja ya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Oke, di sini kita cek dulu pingnya ya teman-teman. Jadi di sini kita klik IPA atau disebut IP address. Nah, di sebelah kita ada IP 192.168.1156 dan di kanan ada 192.101.105. Nah, di situ kita cek lagi pingnya. Nah, data pingnya berhasil teman-teman, pingnya menyala ya, yang di sebelah kanan, dan di sebelah kiri kemungkinan ada salah pengetikan, yaitu kurang satu. Jadi kita klik ping 192.168.1.156. Saya cek lagi dan berhasil teman-teman ya, di sebelah kiri itu berhasil. Jadi kita akan pertama kita akan mengirim pesan dulu. Jadi yang bagian kanan akan menerima pesan dan yang sebelah kiri akan memberikan pesan. Nah, sini kita akan memberikan pesan ya. Jadi yang memberikan pesan itu adalah code promnya adalah NC192.168.1 dan 1155. Karena 155 itu adalah IP address yang penerima. Jadi kita klik dan kalian masuk ya teman-teman. Halo, apa kabar? Baik. Jadi kita selanjutnya ingin mengirim foto ya teman-teman. Jadi kita itu datar teman-teman. Lagi kita akan coba lagi, yang sebelah kiri akan menjadi penerima dan yang sebelah kanan akan menjadi pengirim ya. Hanya saja yang membedakannya itu IP aja saja teman-teman ya.
Oke, berarti di sini yang sebelah kanan salah pengetikannya, kurang ininya ya teman-teman, passwordnya. Jadi saya membuat passwordnya itu 1234. Nah, di sini akan mengetik membalas pesanan tadi. Baik, halo, apa kabar juga. Dan di sini kita lihat apakah masuk pesannya. Dan masuk teman-teman, pesan dari font atau teks pengirim pesan masuk. Jadi kita sekarang akan mengirim lewat mengirim fotonya ya teman-teman. Jadi si yang sebelah kiri akan mengirim dan sebelah kanan akan menerima. Jadi kita akan kirim foto ya. Di sini kita kebetulan file ada di desktop, jadi kita menggunakan NC desktop ya. Kita klik NC 192.168.1.155. 155 itu berarti artinya mengirim ke penerima. Jadi di sini kita, nah fotonya juga harus atau file harus sama ya dengan file aslinya itu ya teman-teman. Dan si penerima juga harus tahu nama filenya ya. Nah, di sini kita cek dan kita sudah mengirim jadi teman-teman, dan masuk ya di sebelah kanannya itu teman-teman foto yang tadi barusan kita kirim. Jadi seperti itu untuk mengirim data data gambar atau gambar-gambar dengan lainnya. Dan sekarang kita balik lagi ke yang sebelah kiri jadi penerima dan yang sebelah kanan akan mengirim. Dan yang pengirim akan ke desktop dulu, kebetulan dia file ada di desktop. Dengan cara yang sama ya teman-teman. Jadi promnya itu sama. Formnya itu berarti IP-nya harus ke IP yang penerima itu. Jadi 192.168.1.156. Dan di sini kita cek apakah akan masuk di filenya. Sebar yang sebelah kanan belum mengirim. Dan di sini belum masuk, dan yang kanan sedang mengirim, sedang mengetik promnya. Kita cek. Nah, di sini akan masuk ya foto gambar yang tadi. Nah, masuk teman-teman fotonya. Jadi sekian penyambungan Linux antara Ubuntu dan Ubuntu lainnya. Kurang lebih jawab maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Linux Ubuntu dan instalasinya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.